itu kita belum tahu kan, iya. Apa obatnya itu ini untuk ini itu apa ya, kita pasti takut nggak sih? Wis, benar itu. Takut banget, apalagi baru-baru obat apa ini nggak tahu kan. Iya kan? Untung ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Syifa dan di sebelah saya. Hai, nama saya Nahda Zahra. Kami dari Sekolah SMKS 16 Farmasi Bakti Nusa Kota Bengkulu. dan kami di sini sedang magang di Apotek Zahra. Apoteker. Ibu Gina Lestari, Magister Farmasi. Jadi kami di sini akan menceritakan pengalaman kami tentang selama magang di apotek. Dimulai dari Nahda dulu nih. Magang di apotek tentu saja banyak suka dan dukanya. Contoh sukanya itu kita bisa lebih mengenal tentang obat, kita bisa berinteraksi langsung dengan pembeli. Kalau untuk dukanya, kadang kita menemui pembeli yang jutek kan. Oh, berarti kamu pernah ya menemukan pembeli yang jutek, dan kamu pernah nggak sih mendapatkan pelanggan yang cepat dong, Mbak? Nah, itu pernah. Padahal kita itu lagi cari ini kan, obatnya masih ada atau enggak. Tapi mereka tuh mau cepat banget tuh kan. Terus perasaan kamu saat pertama kali magang itu tegang nggak sih? Kalau itu tegang banget. Pertamanya Takut nggak sih? takut. Aduh, Takut gimana AA-nya nih? galak. Iya, apotekernya galak. Ternyata Asik. Nah, kalau kamu Din pernah nggak dapat pengalaman yang buruk dari pembeli? Kayaknya pernah sih. Pelanggannya itu susah menyebutkan atau lupa nama obat yang dia beli, sedangkan ini namanya, padahal apa tuh Salah. menurut dia aku ambilkan yang ini, padahal salah gitu. Yang salah itu pelanggannya yang kadang menyebutkan nama obatnya salah, kurang tepat, jadi yang kita yang disalahkan. Kayak nama obat lasa itu kan? Iya. Yang penyebutannya itu hampir mirip padahal obatnya itu beda. Nah, terus apa lagi itu contoh pembeli yang kurang kita senangi? Terus dia mendesak kita agar lebih cepat, padahal ya kita sedang mencari obatnya. Bentar. Kalau untuk pelanggan yang kamu senangi itu pelanggan yang kayak gimana? Jadi pelanggan yang saya senangi itu dia menyebutkan obatnya itu tepat gitu, tepat. Terus nggak terlalu mendesak kita untuk cepat, nggak memberi Santai waktu kan? luang, santai. Terus kata-katanya juga lembut, Nggak cara ngegas gitu ya. kan? Terus ya Kalau biasanya itu kan ada pelanggan tuh yang anak-anak itu kan biasanya tuh yang nggak tahu, iya. atau orang tua yang sudah nenek-nenek atau kakek-kakek itu Lupa lah. nama Nah, lupa obatnya. nama obatnya. Kalau anak-anak tadi lupa mau beli apa, disuruh orang tuanya kan. Iya. Dapat nggak sih pembeli yang hanya menjelaskan tentang penyakitnya aja, nggak menyebutkan nama obatnya? Jadi kan kita baru 3 minggu di magang. Berarti itu Kita masih belum tahu kan? Iya. Apa obatnya itu ini untuk ini itu kita pasti takut nggak sih? Wis, benar itu. Takut banget, apalagi baru-baru obat apa ini nggak tahu kan. Iya kan? Untung ada apotekernya misalnya di dalam, kita langsung nanya. Jadi itu pentingnya ada apotekernya. Nggak tuh kita bertanya sama AA atau asisten apotekernya. Kalau nggak tahu jangan asal kasih aja, nanti tuh salah kasih obat bisa Jangan sok tahu. bisa menyebabkan penyakit lain, bukannya sembuh tambah penyakit lain nanti. Dan juga kita jangan menyepelekan ini nggak sih, nanya dosisnya berapa. Iya. Terus kita harus lihat juga Umurnya. ya, kita harus tanya umur, Berat badan. apalagi yang Iya. baik kan. Kita salah dikit umur terus kita ngasih yang umurnya dewasa, itu kan fatal banget. Iya, fatal banget itu. Apalagi untuk anak bayi itu kan, kalau untuk sirupnya itu ada yang pipetnya itu kan. Iya. Kita harus ngasih tahu takarannya berapa. Nggak semua orang tua itu tahu kan. Iya. Ngasihnya itu berapa banyak. Kadang juga untuk orang tua atau kakek atau nenek-nenek itu mereka tuh nggak tahu takarannya. Mungkin mereka tidak kebaca lagi, nggak kebaca lagi. Makanya, kan. Jadi kita harus menyebutkan kayak
detailnya lah, meskipun kita kurang tahu juga sebatas tahu kita, terus kita harus tanya juga ke apotekernya. Intinya kita jangan sok tahu gitu ya. Jangan sok tahu ya. Ini itu aja nggak sih yang bisa kita sampaikan? Ya itu apa pengalaman kita pribadi itu selama magang 3 minggu. Itu kesan-kesan kami selama magang di sini untuk adik-adik yang mau magang ya, jangan takut. Apotek itu nggak semenyeramkan itu. AA-nya juga nggak galak. Nggak galak. Itu cukup sekian cerita pengalaman kami selama magang 3 minggu di Apotik Zahra. Baiklah, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah cuplikan apa saja sih yang kita dapatkan pengalaman kita ketika kita berhadapan langsung dengan pasien atau dengan pasien, orang yang sakit atau orang yang memang disuruh untuk membeli obat. Jadi itu adalah pengalaman yang kita hadapi ketika kita bertemu langsung dengan pasien. Dan itu sudah saya alami ketika saya melakukan magang. Ketika saya sekolah di menengah farmasi pun saya sudah magang, profesi saya magang, sehingga apa yang dialami teman-teman tadi itulah yang kita hadapi di dunia nyata. Kita akan merasa nervous, grogi, atau bahkan kita sulit untuk mengungkapkan kata-kata ketika mereka bertanya tentang obat, bertanya tentang keluhannya. Kadang ilmu yang kita pakai ketika kita sekolah, kita menimba ilmu, itu kadang kita lupakan. Ya, bagaimana kita membuka suatu pertanyaan, bagaimana kita menjawab pertanyaan, bagaimana kita menggali pertanyaannya, sehingga semua ilmu yang kita dapatkan di sekolah bisa kita terapkan di dunia nyata atau dunia sungguh-sungguhnya, dunia pelayanan di apotik ataupun di manapun pelayanan kefarmasian. Baik teman-teman, itu tadi adalah pengalaman selama kita magang di apotik, terutama kita berhadapan langsung dengan pasien. Mungkin itu saja salah satu banyak ya pengalaman tadi yang diceritakan oleh teman-teman kita, mereka yang magang di apotik. So, jangan teman-teman takut, jangan teman-teman merasa minder, karena bagi seorang farmasis, semakin banyak kita melayani, semakin banyak kita mengeluarkan ilmu-ilmu kita, maka itu akan selalu terasa. Ya, itu saja teman-teman. Selamat melanjutkan magangnya di apotik. Mungkin lama ya, lebih kurang hampir 3 bulan teman-teman magang di apotik, dan saya rasa sebenarnya kalau teman-teman benar-benar mengambil pelajaran dari kegiatan magang tersebut, teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa yang tidak pernah teman-teman dapatkan di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Cukup Trian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.